Perkenalkan nama saya Alika Firly. Perkenalkan nama saya Alika Kristinawati. Halo, nama saya Bagus Kurniawan. Nama saya Demas Prasetyo Raharjo. Perkenalkan nama saya Mira Silviana Cynthia Putri. Perkenalkan nama saya Monika Permatasari Johan. Perkenalkan nama saya Priscilla Eka Astuti. Nama saya Sefarindaya Salina. Perkenalkan nama saya Riko dari Prodi Hukum NPM 2021-1094. Perkenalkan nama saya Adi Tori. Jadi pertama saya akan menjelaskan pengertian hukum acara perdata. Di buku tertulis beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian hukum acara perdata. Pertama, menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, di mana satu sama lain untuk melaksanakan perjalannya peraturan hukum perdata. Dan kedua, ada menurut CST Kansil yang menyatakan bahwa pengertian hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material, tuntutan hak, dan cara memeriksa, cara memutusnya, serta bagaimana pelaksanaan dari putusannya. Dan adapun Abdul Qadir Muhammad yang mengatakan hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya ketentuan dari hukum perdata. Subjekti pun berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdi kepada hukum material. Setiap perkembangannya dalam hukum material itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Adapun subjekti yang berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdi kepada hukum material. Setiap perkembangannya dalam hukum material itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Oleh karena itu, hukum perdata harus diikuti dengan penyesuaian hukum acara perdata dan hukum pidana diikuti dengan penyesuaian hukum acara perdata. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara ditegakkannya hukum perdata material, bagaimana orang berhadapan di muka pengadilan, bagaimana cara berperkara di pengadilan, dan bagaimana cara mengajukan gugatan, serta ketentuan lainnya di dalam hukum perdata dan bagaimana pelaksanaan dari putusannya tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum acara perdata. Di dalam asas hukum acara perdata ini terdapat 9 asas, yaitu yang pertama adalah asas hakim bersifat menunggu. Maksudnya yaitu hakim hanya menunggu mendatangnya perkara dari pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan atau hak yang harus dituntut, maka tidak ada hakim. Yang kedua yaitu asas objektivitas. Maksudnya yaitu hakim harus bersifat objektif atau adil dan tidak boleh memihak kepada pihak manapun. Yang ketiga ada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang pertama sederhana itu maksudnya adalah hukum di peradilan itu dilaksanakan dengan jelas dan mudah dipahami sehingga tidak ada kata-kata yang berbelit-belit. Yang kedua yaitu cepat. Cepat artinya menunjukkan pada jalannya sidang dalam peradilan. Itu harus berjalan dengan cepat tanpa harus menunggu atau menunda. Yang ketiga yaitu biaya peradilan. Hal ini terpikul oleh semua orang, di mana bila suatu biaya berperkara sangat tinggi, maka semua masyarakat tidak ingin menyelesaikan perkaranya dalam peradilan. Yang keempat ada asas hakim pasif. Asas hakim pasif ini maksudnya adalah hakim bersifat menunggu sebelum perkara diajukan ke peradilan, maka hakim akan bersifat pasif. Sedangkan jika suatu perkara yang sudah diajukan ke peradilan, maka hakim akan bersifat aktif dan menyelesaikan suatu perkara dengan cara yang adil. Yang kelima yaitu ada asas persidangan bersifat terbuka, yaitu berarti bahwa setiap orang dibolehkan untuk mendengarkan dan menonton persidangan di dalam peradilan. Yang keenam ada asas mendengarkan kedua belah pihak. Di sini ini asas yang paling penting yaitu menjadi landasan di dalam peradilan karena hakim tidak boleh hanya mendengarkan satu pihak saja dan harus mendengarkan pendapat dari pihak lain. Yang ketujuh ada beracara dikenakan biaya. Di sini dimaksud pihak penggugat harus membayar terlebih dahulu kepada panitera dengan jumlah uang yang sangat sebanding dengan perkaranya. Jika penggugat tidak memiliki uang untuk membayar panitera, maka penggugat bisa mengajukan surat keterangan tanda tidak mampu.
Yang ke-8 ada asas para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan atau tidak atau dapat mewakilkan seorang kuasa. Maksudnya, jika seorang belum pernah berhubungan dengan peradilan atau harus berpengkara, biasanya seorang akan gugup. Dan di sini dibutuhkan seorang kuasa yang akan membantu jalan bicaranya seorang penggugat tersebut. Yang ke-9 ada asas prinsip persidangan harus majelis. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengadilan itu memeriksa, mengadili, serta memutuskan terhadap suatu perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 2 atau 3 orang hakim, terkecuali undang-undang yang menghendaki lain. Akan menjelaskan tentang pembuktian hukum acara perdata. Pembuktian hukum acara perdata menurut R. Subekti, yang dimaksud oleh pembuktian adalah suatu proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di dalam muka persidangan. Pendapat ini rupanya sudah dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu BW dilahirkan. Dan juga perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam HIR yang mana telah membuat hukum acara yang berlaku di pengadilan negeri atau bisa disebut dengan PN. Contoh peristiwa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan harus memenuhi persyaratan. Salah satu contohnya akan saya berikan. Yang pertama, peristiwa yang dibuktikan harus merupakan peristiwa yang menjadi sengketa, karena tujuan dari pembuktian ini adalah mencari kebenaran dan menyelesaikan sengketa tersebut. Itu adalah salah satu contoh peristiwa sidang pengadilan tentang hukum acara perdata. Prinsip-prinsip pembuktian. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan. Ada 3 hal yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. 1. Hal-hal atau keadaan yang telah diakui. 2. Hal yang tidak disangkal. Dan ketiga, hal yang diketahui oleh halayak ramai. Notoire feiten atau fakta notoire. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat bukti. Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa alat-alat bukti adalah suatu hal yang berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membentuk penilaian hukum di dalam pengadilan. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja, di mana tidak semua jenis ataupun alat bukti yang diakui dalam perkara pidana dan perkara. Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata, diatur dalam undang-undang sebagaimana pasal 1866 KUHP Perdata dan pasal 164 HIR, yaitu tulisan atau surat, saksi-saksi, persangka, pengakuan, dan sumpah. Sedangkan dalam acara pidana diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat bukti tertulis atau surat. Orang yang melakukan hubungan hukum perdata tentu dengan sengaja ataupun tidak membuat alat bukti berbentuk tulisan dengan maksud agar kelak dapat digunakan atau dijadikan bukti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Contohnya, peristiwa hukum sewa-menyewa, jual beli tanah menggunakan akta, jual beli menggunakan kwitansi. Dan unsur yang paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan. Syarat penandatanganan dapat dilihat dalam pasal 1874 BW. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadap pejabat yang berwenang. Untuk itu,
di tempat akta dibuat sebagaimana ketentuan pasal 1868 KUHP Perdata. Namun, bila yang membuat akta tersebut merupakan pejabat tidak cakap, tidak berwenang, atau bentuknya cacat, maka menurut pasal 1869 KUHP Perdata dikatakan bahwa akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik. Namun, kedudukan akta yang demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dirumuskan dalam pasal 1874 KUHP Perdata, yang mana menurut pasal akta di bawah tangan ialah: yang pertama, tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan, dan yang kedua, tulisan dibuat atau ditandatangani pihak yang berwenang. Jadi, secara khusus ada akta di bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak, namun kembali ditegaskan, kesemuanya alat bukti pelengkap membutuhkan penunjukan barang. Saya akan menjelaskan tentang kesaksian. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang bersengketaan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara. Yang dipanggil dalam persidangan, keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah kejadian yang sesungguhnya. Dalam pasal 1895 KUHP Perdata yang berbunyi, pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Prinsip terkait alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta. Apa itu akta? Akta adalah selembar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditangani oleh pihak yang bersangkutan. Syarat-syarat bukti saksi adalah sebagai berikut. 1. Orang yang cakap adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut pasal 145 HIR, pasal 172 RBG, dan pasal 1909 KUHP Perdata dapat dilihat antara lain: pertama, keluarga, saudara, dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus. Kedua, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai, atau putusan MA nomor 140K atau SIP atau 1974. Ketiga, anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun, pasal 145 HIR dan pasal 1912 KUHP Perdata. Keempat, orang gila, 1912 KUHP Perdata. 2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan. Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan ditegaskan dalam pasal 144 HIR, pasal 171 RBG, dan 1905 KUHP Perdata. Yang ketiga yaitu diperiksa satu persatu. Syarat ini diatur dalam pasal 144 ayat 1 HIR dan pasal 171 ayat 1. Ketentuan ini dapat berbeda. Beberapa prinsip yang haruslah dipenuhi oleh pihak yang bersengketa agar keterangan saksi diberikan sah sebagai alat bukti. Yang keempat yaitu mengucapkan sumpah. Syarat formil dianggap sangat penting yaitu mengucapkan sumpah persidangan diatur dalam pasal 147 HIR, pasal 175 RBG, dan 1911 KUHP Perdata yang merupakan kewajiban saksi untuk bersumpah. Yang kelima adalah keterangan saksi tidak sah sebagai alat bukti dalam pasal 169 HIR dan pasal 1905 KUHP Perdata. Seorang saksi saja tidak dapat dipercaya sehingga minimal 2 orang saksi atau unus testis nullus testis. Yang keenam, keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan diatur dalam pasal 171 ayat 1 HIR dan pasal 1907 ayat 1 KUHP Perdata. Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi. 7. Saling mempersuaian.
diatur dalam pasal 170 HIR dan pasal 1908 KUHP Perdata. Saksi yang bernilai sebagai alat bukti di mana hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau mutual conformity antara satu dengan yang lain. Persangkaan. Pengertian persangkaan. Menurut subjektif, persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Menurut pasal 1915 KUHP Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang tidak diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Adapun persangkaan dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, persangkaan menurut undang-undang. Persangkaan undang-undang adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang disimpulkan dengan terbukti atau peristiwa lain. Dua, persangkaan hakim. Persangkaan hakim adalah peristiwa hukum yang oleh hakim ditimbulkan untuk membuktikan peristiwa lain. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang pengakuan. Pengakuan adalah alat bukti yang berupa suatu pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan di hadapan hakim atau di dalam sidang peradilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya. Fit pasal 1923 KUHP Perdata dan pasal 174 HIR. Pengakuan tersebut dapat berupa pengakuan yang berkenan dengan hak dan pengakuan mengenai fakta atau peristiwa hukum. Lalu yang berwenang memberi pengakuan menurut pasal 1925 KUHP Perdata yang berwenang memberi pengakuan adalah sebagai berikut. 1. Dilakukan prinsipal pelaku sendiri, yakni penggugat atau digugat. 2. Kuasa hukum atau tergugat. Berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan pasal 1972 KUHP Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan tegas. Expressis verbis, diam-diam tidak mengajukan bantahan dan sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumpah dalam hukum acara perdata. Sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata ialah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan dengan atas nama Tuhan yang diyakininya, di mana tujuannya agar orang yang memberikan keterangan tersebut takut akan murka Tuhan apabila ia berbohong. Dalam undang-undang sendiri, sumpah itu ada dua, yaitu sumpah yang menentukan dan juga sumpah tambahan. Sumpah yang menentukan adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Sedangkan sumpah tambahan adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim sendiri pada salah satu pihak yang berperkara apabila hakim itu berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian yang perlu ditambah dengan tindakan penyumpahan karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu. Selain kedua sumpah itu, di sini juga ada sumpah penaksiran yang diangkat oleh salah satu pihak yang bersengketa untuk mengucapkan suatu sumpah dalam rangka menentukan jumlah kerugian yang diderita atau mengenai suatu harga barang tertentu yang dipersengketakan. Nah, antara sumpah yang menentukan dan sumpah tambahan itu ada perbedaannya. Untuk sumpah yang menentukan itu diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawan. Sedang yang kedua, alat bukti kuat yang menentukan keputusan. Yang ketiga, dapat dikembalikan. Dan yang keempat, dilakukan dalam tiap keadaan. Untuk sumpah tambahan sendiri, yaitu diminta oleh hakim
Yang kedua merupakan alat bukti tambahan. Yang ketiga tidak dapat dikembalikan karena itu permintaan dari hakim sendiri. Yang keempat hanya dilakukan apabila telah ada bukti permulaan bukti. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kepada rekan-rekan semua apabila penjelasan saya ini kurang jelas atau kurang teliti. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.